Ini pengalaman nggak tahu kayak gimana ya. Ini aku harus banyak-banyak istighfar sih. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Aku nggak nyangka banget ya. Ternyata orang-orang di sini tuh ada yang bener-bener mesum, bener-bener ya Allah. Aku dari tadi ya diikutin sama orang itu ternyata. Jadi awalnya tuh aku ngerasa dia nempel-nempel gitu, tapi aku mikir kayak ya udahlah, dia kan mungkin kedorong gitu kan. Karena aku nggak nyaman dia nempel-nempel itu aku langsung pergi guys. Waktu dihajar aswad itu. Dan akhirnya aku geser sampai arah aku bisa nyium hajar aswad, alhamdulillahnya. Tapi setelah itu potong sama azan subuh dan aku ngambil barisan buat sholat. Nah ketika aku udah sholat nih, ya Allah, aku tuh ke multazam mau berdoa di situ dan aku tuh pengen megang, aku bisa masuk ke barisan yang ke multazam itu di depan persis dia megang, ya Allah. Dia benar-benar kayak megang bawahku dan itu lama. Aku pikir tuh orang nempel tuh karena memang ngedeseng-ngedeseng, tapi ternyata dia tuh benar-benar megang, ya Allah. Aku langsung giniin tangannya. Terus tiba-tiba dia ke samping aku, terus dia tiba-tiba langsung nyium Ka'bah gitu, pura-pura nyium Ka'bah lama gitu. Itu orang udah dari tadi ngikutin di belakang aku, terus aku kaget, aku sampai nggak bisa berkata-kata, nggak bisa doa ya, karena aku shock banget ya di depan Ka'bah ada orang yang sampai segitu mesumnya gitu loh. Terus aku sampai ngelaporin ke petugasnya, terus petugasnya nganterin aku buat nyari orang itu. Terus aku dianterin sama petugasnya, kalau aku ngelaporin sama petugasnya, dan petugasnya bilang kamu ingat sama wajahnya. Aku ingat persis, aku mau cari aku kan juga ngevideoin waktu itu dia, semoga ada di video aku di belakang itu orangnya itu berbulu, badannya tuh banyak banget bulunya. Ya Allah, aku sampai mau megang Ka'bah itu jadi nggak jadi, ya Allah. Gara-gara aku dipegang, ya Allah. Terus kata petugas bilang ada beberapa orang yang memang tuh datang ke situ tuh cuma pengen kayak gitu doang, pengen ngelakuin bisa gitu. Kok bisa dia mecen gitu, kok bisa dia mecen perempuan, astagfirullah, kok bisa. Ka'bah sebagai tempat suci agama Islam ternyata nggak benar-benar suci dari perbuatan bejat. Seorang muslimah asal Indonesia baru aja mendapat perlakuan tak senonoh di tempat itu. Dia dilecehkan secara seksual oleh sesama jemaah saat dia sedang berumroh. Kejadian ini dialami oleh akun Instagram Kiminyo. Lewat akun IG-nya, dia menceritakan kejadian tak senonoh yang dia alami. Dia cerita, awalnya dia ngerasa ada orang yang nempel-nempel ke tubuhnya di tengah kerumunan di Masjidil Haram. Semula dia positive thinking aja, mungkin orang itu nggak sengaja karena kedorong. Tapi ternyata orang itu sengaja melakukan itu. Bahkan saat dia beranjak ke sekitar multazam buat berdoa, si pelaku malah berani megang bagian tubuhnya. Ya Allah, bener-bener kayak megang bawahku. Dan itu lama, kata Kimi dengan ekspresi shock. Tapi anehnya, sebagai penyintas bukannya mendapat simpati netizen Indonesia, dia malah mendapat komen-komen victim blaming di kolom komentar videonya. Ada yang bilang dia nggak seharusnya ke sana tanpa mahram. Ada yang nyuruh dia istighfar, introspeksi diri, dan gak usah ngumbar kejadian itu. Bisa jadi apa yang terjadi pada diri kita itu sebab dari dosa-dosa kita, tulis salah satu netizen. Bahkan ada yang nyinyir, kenapa pas azan subuh malah nyium hajar aswad. Jadi seakan-akan ini semua jadi salahnya Kimi. Aneh banget kan? Pelecehan seksual itu kan kejahatan, no debat. Bukan soal tempat,
bukan soal apa yang dipakai korban, bukan soal dia jalan sama siapa. Ini tentang pelaku yang nggak bisa nahan dirinya sendiri. Seorang yang berperilaku bejat, yang mungkin udah terbiasa melakukan kejahatan, termasuk di tempat suci. Peristiwa yang dialami akun Kiminyo bukan kejadian pertama. Sebelumnya sudah banyak jemaah perempuan yang ngalamin hal serupa di tempat yang katanya tanah suci. Antara lain dialami juga oleh jemaah umroh asal Indonesia bernama Bella. Dia dilecehkan setelah sholat di Masjidil Haram tahun 2013. Awalnya dia juga berpikir mana mungkin di tanah suci ada kejadian kayak gitu. Tapi faktanya ada. Ada juga Anggi yang mengalami pelecehan sampai 3 kali saat haji tahun 2004. Karena kejadian itu dia sampai trauma datang ke Mekah. Peristiwa lainnya bahkan sempat membuat heboh tanah air, yakni saat ada WNI yang dihukum 2 tahun penjara karena tindakannya melakukan pelecehan seksual terhadap jemaah perempuan asal Libanon. Jadi emang fakta, di depan Ka'bah, di tengah ibadah tetap ada aja yang nekat berbuat bejat. Masalahnya memang banyak korban memilih diam. Bukan karena mereka nggak merasa dilecehkan, tapi karena takut disalahkan. Mereka takut dibilang, pantesan kena, pasti ada dosanya duluan, atau dianggap ini ujian yang harus diterima. Udah saatnya kita mengubah paradigma itu. Itu cara pandang yang salah memaknai kejahatan yang ada di Ka'bah sebagai kesalahan korban, bahkan jahat. Justru akan semakin menyuburkan perilaku-perilaku bejat itu. Penyelenggara haji dan umroh harus berbenah menyelesaikan persoalan itu. Selain itu, juga harus mengedukasi jemaahnya. Yuk beragama dengan akal sehat. Seorang jemaah umroh asal Kabupaten Panggap, Sulawesi Selatan berinisial MS divonis 2 tahun penjara terbukti melakukan pelecehan terhadap jemaah perempuan Libanon. Vonis penjara dan denda Rp50.000 itu diberikan Pengadilan Arab Saudi kepada pelaku yang terjadi pada saat tawaf di Mekah. Pelaku disebut telah menempelkan badannya ke belakang dan memegang dada korban. Kita tetap harus hati-hati, kita di negara orang menghargai tata kelola terhadap hukum orang, kita menghargai kedaulatan Saudi. Nah, untuk jamaah umroh, karena banyak terjadi hal-hal berkaitan dengan Hajar Aswad ini, sebaiknya kita hati-hati. Pastikan kalau memang ingin mencium Hajar Aswad, memang kondisi aman. Tidak ada kondisi memaksakan diri, rebutan, apalagi dorong orang, apalagi nyerobot orang. Di momen saat kita mau megang Ka'bah, semua orang sikut-sikutan, tarik-tarikan. Jadi gue langsung kayak, kok gini ya? Jatuhnya tuh menurut gue adalah lo egois banget, pengen mencapai sesuatu tapi lo menyakiti orang lain. Itu kayak gue jadi males, gue nggak ada megang Ka'bah di situ, gak ada rasa ingin megang karena gue ngeliat di situ kan rame tarik-tarikan apa cewek cowok tuh ya, kan maksudnya cowok badannya gede-gede kan, ini cewek mau cewek kecil gimana pun diginiin yang kayak gitu-gitu, disikut segala macem. Dan gue bawa nyokap gue, jadi gue sempet malah berantem di situ sama ibu-ibu Pakistan atau apa yang badannya gede kan, nyikut mama gue, sedangkan gue begini kan, gue tuh jagain mama gue nih, mama gue soalnya lagi sakit makanya mau umroh waktu itu, gue jagain, disikut mama gue, sumpah di situ gue yang kayak, ya Allah emosinya tuh, parah banget gitu kan, gue jadi kayak depan Ka'bah gue ngomong, kok gini ya umat Rasulullah gitu loh, emang Rasulullah ngajarin kayak gini ya? Jadi isinya kekecewaan. Terus even di kamar mandi aja, Islam itu mengajarkan kebersihan, gitu kan. Kok kotor banget, kok bau banget. Ini mana nih definisi Islam nih gitu, definisi Muslim tuh mana gitu. Isinya kekecewaan doang. Jadi gue bukannya fokus ibadah, gue fokus gerutu gitu.